Halo guys, berjumpa lagi dengan Kikoto. Sekarang kita akan coba bahas lagi prediksi tes wawasan kebangsaan untuk edisi 16 September 2021. Kita akan bahas sebanyak 19 buah soal TWK yang itu sudah disesuaikan dengan FR, ujian-ujian yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu ya. Sekalian saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang baru aja bergabung, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya karena saya selalu akan upload video baru 3-5 video short setiap hari dan video long format seperti ini sebanyak satu video untuk 2 hari atau satu video 1 hari kayak gitu. Setelah itu saya pengen video ini nggak terlalu panjang, jadi biar teman-teman nggak bosan juga. Kalau misalnya ada penjelasan yang kurang jelas atau masih meragukan, silahkan langsung komen di kolom komentar ya. Sekarang kita langsung aja ke soal yang pertama. Let's go. Soal nomor 1, sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah bla bla bla. Nah, ini teman-teman tinggal langsung lihat aja kata kuncinya di sini ya. Katanya di sini menghormati pemeluk agama lain. Agama itu hubungan dengan rohani. Berarti jawabannya adalah A, kerohanian. Jadi intinya di dalam Pancasila untuk nilai-nilai kerohanian itu, Pancasila itu menjunjung tinggi tentang keadilan, kebijaksanaan, keindahan, etika, kebaikan, termasuk hal yang berbau dengan keagamaan. Kita lanjut soal nomor 2. Proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah bla bla bla. Nah, ini teman-teman harus ingat ya. Jadi ada satu tokoh nasional kita yang pernah mengusulkan rumusan Pancasila itu isinya apa aja. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, internasionalisme. Tiga, mufakat dan demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, tokoh itu kalian tahu siapa? Tokoh itu adalah Insinyur Soekarno. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 3. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen pada tanggal bla bla bla. Nah, ini teman-teman ingat aja ya, ini adalah amandemen untuk pasal 19 ayat 1 dan ini terjadi atau diamandemennya tanggal 18 Agustus tahun 2000. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 4. Pada tanggal 9 November 2001, ada beberapa pasal yang diamandemen. Beberapa pasal yang diamandemen pada tanggal tersebut adalah bla bla bla. Jadi pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 itu lumayan banyak ya pasal yang di amandemen. Jadi mulai dari pasal 1, pasal 3, pasal 6 sampai pasal 24C. Dan yang untuk tanggal 9 November itu sendiri, itu ada 3 pasal yang diubah, yaitu pasal 1, pasal 3, dan pasal 6. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut soal nomor 5. Setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan beberapa kali sidang, dan salah satu sidangnya memutuskan memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan hasil sidang PPKI pada tanggal bla bla bla. Jadi ini adalah sidang PPKI tanggal 18 Agustus ya. Jadi jawabannya C. Jadi di sidang tanggal 18 Agustus itu PPKI ini selain membahas tentang pengangkatan presiden dan wakil presiden juga membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Kemudian tugas presiden untuk sementara itu dibantu oleh suatu komite namanya Komite Nasional sebelum MPR dan DPR itu terbentuk. Lanjut soal nomor 6. Saat Jepang menduduki Indonesia ada beberapa kebijakan yang diterapkan. Salah satunya di bidang politik yaitu membentuk Putra. Gerakan ini dipimpin oleh 4 serangka yaitu bla bla bla. Nah, ini teman-teman ingat aja ya. Jadi Putra itu ada 4 orang yang membidangi, yang udah pasti proklamator kita, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, ditambah 2 orang lagi yaitu Ki Hajar Dewantara dan Ki Haji Mas Mansur, gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 7. Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa warga negaranya baik secara fisik maupun tidak. Hal ini karena negara mempunyai sifat bla bla bla. Nah, ini mungkin teman-teman akan sedikit terkecoh ya. Karena saya pikir teman-teman pasti akan menjawabnya kalau nggak mengayomi, kalau nggak mengikat. Karena mikirnya yang A sampai C itu kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi ternyata teman-teman keliru, karena jawabannya bukan D atau E. Jadi yang benar itu adalah simpel aja sesuai dengan kata-kata di sini, memaksa. Negara itu memiliki sifat memaksa gitu. Jadi tujuannya negara memiliki sifat memaksa adalah agar peraturan yang dibuat itu dapat dijalankan dengan benar, sehingga ketertiban dapat tercapai, serta sikap anarkis dapat diminimalisir. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya A. Lanjut soal nomor 8.
Terbentuknya suatu negara harus memenuhi beberapa unsur yang terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu deklaratif dan konstitutif. Yang menjadi unsur deklaratif berdirinya suatu negara adalah bla bla bla. Nah, ini deklaratif ini asal katanya dari deklarasi ya. Deklarasi ya kita kayak ngumumin gitu. Ngumumin berarti kan harus ada audiensnya. Audiensnya siapa? Berarti tetangga-tetangga kita, negara-negara luar gitu. Nah, otomatis yang menjadi unsur deklaratif itu adalah pengakuan dari negara lain. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 9. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena bla bla bla. Nah, ini yang paling gampang itu adalah ini ya, C ya. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Padahal nasionalisme itu nggak cuman kayak kita di medan juang zaman dulu itu, tapi juga bagaimana kita pakai produk-produk dalam negeri itu juga bentuk nasionalisme. Kalau kita hobinya pakai produk luar aja, kita nggak mau pakai produk dalam negeri, itu berarti kita sudah tidak punya nasionalisme yang bagus gitu. Lanjut soal nomor 10. Keterampilan kewarganegaraan diperlukan dalam memahami karakter dan identitas negara Indonesia. Apalagi persamaan rasa senasib yang pernah dialami mampu membangkitkan nasionalisme untuk menjaga keutuhan NKRI. Indikator yang menandai kecakapan kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme adalah bla bla bla. Nah, teman-teman, kata kuncinya ingat di sini ya, membangkitkan nasionalisme, kemudian menjaga keutuhan NKRI. Nah, ini kan erat banget dengan sila ketiga ya, sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, ini berarti intinya adalah perwujudan nasionalisme itu berpegang teguh kepada ideologi Pancasila. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 11. Sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah bla bla bla. Jadi ini sumpah ASN ya. Jadi ini mungkin teman-teman hafal aja. Jadi ini jawabannya adalah Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. Jadi ASN itu memang disumpah dan Pancasila bagi ASN adalah ditempatkan sebagai pandangan hidup. Lanjut soal nomor 12. Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 pasal 13, KPK memiliki kewenangan terhadap penyelenggaraan negara atau PN dalam hal bla bla bla. Ini teman-teman hafalin aja ya. Jadi di undang-undang ini dinyatakan bahwa KPK itu berwenang untuk C. Pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Gitu. Jadi silakan coba dilihat aja di undang-undang itu. Yang soal nomor 13. Seseorang yang bersedia rela berkorban atas nama bangsa dan negara dari rasa cinta terhadap tanah air disebut bla bla bla. Nah, ini teman-teman bisa pikir akan terkecoh nih ya dengan opsi A, B, dan E gitu ya. Dan kemungkinan mungkin akan jawabnya ini ya, nasionalisme atau sosialisme. Tapi itu keliru. Jadi yang berhubungan dengan rela berkorban itu adalah patriotisme. Gitu. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut soal nomor 14. Persamaan peran warga negara dalam upaya pembelaan negara adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maksudnya apa tuh? Ini kan kata-kata keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi keseimbangan hak dan kewajiban itu dalam praktik pembelaan negara itu menciptakan kesadaran bahwa segala usaha rakyat atau peranan warga negara dalam upaya bela negara itu merupakan kehormatan gitu bagi setiap warga negaranya gitu. Jadi yang benar jawabannya adalah E. Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Kita lanjut soal nomor 15. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan adalah bla bla bla. Nah, ini juga teman-teman pasti akan terkecoh dengan jawabannya kalau nggak A, kalau nggak C, atau mungkin D. Atau bisa juga E gitu ya. Mungkin yang nggak mungkin yang B aja karena ada GBHN. Tapi jawabannya yang paling benar itu adalah C ya, pembukaan dan pasal-pasal. Kalau batang tubuh ini, ya batang tubuh itu ya pasal-pasal juga gitu. Nah, aturan peralihan ini juga masuk ke dalam pasal-pasal, itu pasal tentang aturan peralihan. Jadi jawabannya adalah pembukaan dan pasal-pasal. C. Soal nomor 16. Keberadaan sistem pemerintahan parlementer pernah diberlakukan di Indonesia. Namun keberlangsungan sistem tersebut memiliki kelemahan utama yaitu bla bla bla. Jadi sistem parlementer yang pernah diterapkan di Indonesia itu kayak nggak cocok dengan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia gitu. Dan salah satu kelemahannya adalah sistem parlementer ini si pemerintah yang dikepalai oleh seorang Perdana Menteri ini dia tidak memiliki hubungan yang kuat dengan rakyat gitu. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut soal nomor 17. Negara Indonesia menganut sistem hukum yang dijunjung tinggi sebagai aturan dan penjaminan terhadap seluruh warga negara Indonesia.
Maksud dari rule of law adalah, nah ini istilah rule of law ini kalian tinggal diingat aja ya. Jadi rule of law ya berarti aturan hukum gitu. Nah, inti dari rule of law itu adalah bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap siapapun yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi jawabannya adalah E, negara tidak mengenal pengkhususan peradilan terhadap sebagian warga negara. Jadi setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kita lanjut soal nomor 18 tentang bahasa Indonesia. Ibu Siti Nurhasanah, SS, lahir di Malang 18 April 1981, beragama Islam, alamat Jalan Teratai 91 Semarang. Penulisan identitas pelamar yang tepat sesuai ABI adalah bla bla bla. Ini berarti tentang bikin surat lamaran. Kalian tinggal caranya, lihat aja di seluruh opsi. Kalau misalnya ketemu satu salah, berarti opsi itu berarti nggak bisa dipakai. Yang nomor A, yang salahnya itu adalah ini ya, ibu itu nggak perlu, karena harusnya langsung nama aja, Siti Nurhasanah gitu. Terus ini juga tanda garing juga nggak bisa dipakai. Oke, terus ini juga koma nggak perlu dipakai. Yang B juga salah, kan ada ibunya. Kemudian yang nomor C salah juga, salahnya di mana? Yang nomor C itu adalah ada jalan, ada titik gitu. Ini salah. Nah, opsi D yang salahnya itu Malang harusnya ada tanda koma gitu di sini. Jadi jawaban yang benar itu adalah E. Nah, kita lanjut soal yang terakhir. Nah, ini kan katanya ada sebuah percakapan nih. Wah, nggak nyangka deh Yul, komentar Mike sambil tersenyum penuh arti. Tadi pagi dijemput ya Yul? Tanya Iren sambil duduk di meja Yulia. Sopir angkotnya keren banget, kata Iren lagi. Yulia terbelalak. Enggak, dia kan sopir angkot langgananku. Kamu naksir sopir angkot? Hahaha, suara Mike sambil tertawa. Padahal tiap hari Yulia naik angkot ke sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah konflik dalam kutipan di atas terjadi karena bla bla bla. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini kayaknya si Iren sama Mike ini kan kayak ngejek gitu kan. Kayak ngejek bahwa si Julia ini setiap harinya naik angkot gitu. Jadi intinya konflik di situ terlihat dari B, Yulia merasa dihina oleh Mike dan Iren. Jadi mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang soal TWK edisi 16 September 2021. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung dan pengen ditanyakan, langsung aja komen di bawah. Sekali lagi saya pengen ingetin, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya karena saya akan upload video short sebanyak 3-5 video per hari dan video long format seperti ini sebanyak 1 untuk 2 hari atau 1 hari sekali. Saya ucapkan selamat ujian buat teman-teman, semoga sukses dan see you next time. Have a nice day. Bye.